Maka tanya jawab. Sobat bertanya, kami menjawab, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat Makha, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan semuanya dalam kesehatan dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Makha Tanya Jawab. Saat ini Ana ditemani daripada sahabat kecil Ana, yaitu dulu kita pesantren bersama, namanya Muhammad Darussalam. Dari mana Mas Darussalam? Oh, anak dari Tegal, Ustaz. Tegal. Oh, nih lagi apa namanya? Lagi musim Tegal kayaknya. Makha channel. Ya, jadi anak di sini mau minta tolong sama antum. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar Makha. Tolong anak minta tolong sama antum dibacakan satu ya, daripada ada dua, kalau nggak salah itu ada dua pertanyaan yang akan kita jawab. Tolong dibacakan. Ya Ustaz, ini yang masuk di kolom komentar di Makha channel. Ada pertanyaan dari sahabat Makha, yaitu Farhan Abdillah. Farhan Abdillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, Bib, maaf mau nanya tentang bab puasa karena saya masih bingung. Yang pertama, apakah boleh puasa wajib dalam kurung puasa qadha dilakukan pada waktu puasa sunnah? Yang kedua, gimana cara ngitung bayar satu fidyah tapi fidyah puasa yang 3 tahun lalu? Mohon dijelaskan, Bib. Ustaz, terima kasih. Sama-sama, insyaallah kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jadi masalah tentang apa namanya puasa qadha dilaksanakan di puasa sunnah, apakah boleh? Menurut Imam Ibn Hajar, boleh melaksanakan puasa qadha di waktu-waktu puasa sunnah. Bahkan dia bisa mendapatkan daripada pahalanya. Dia dapat pahala dua pahala ini apabila dia niat dua. Ini kalau menurut daripada Imam Ibn Hajar. Ya kan, menurut daripada Imam Ibn Hajar. Jadi kalau dia pengen mendapatkan daripada puasa pahala qadha-nya juga, pahala sunnahnya juga, ngikutin daripada Imam Ibn Hajar, diperbolehkan asal dia niat dua-duanya. Adapun tentang masalah fidyah ini setiap tahun itu harus berulang. Jadi sesuai dengan kalau dia 3 tahun yang lalu meninggalkan puasa, terus di tahun selanjutnya dia tidak mengqadha sampai datangnya bulan puasa, Ramadan atau bulan puasa, dan sampai 3 kali seperti itu, ya 3 kali lipat. 3 kali lipat bayar fidyah, ya kan? 3 kali lipat daripada bayar fidyah. Adapun setiap harinya itu berapa beras, ya kan? Berapa beras, karena di Indonesia ini menggunakan beras. Jadi kalau kita ngitung sesuai dengan yang ada di dalam kitab Taqriratus Sadidat, itu di situ di dalam kitab Taqriratus Sadidat disebutkan 4 mud Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 2,75 kilogram. Adapun kewajiban membayar daripada fidyah setiap harinya itu 1 mud. Berarti tinggal 2,75 bagi 4. Hasilnya berapa? Ya kan? Hasilnya berapa? Tapi kalau ngikutin kitab tersebut juga, hati-hati ini 3 kilo. Berarti 3 kilo tinggal bagi 4. Sekitar 7,5 ons. Ya kan? Jadi setiap harinya 7,5 ons. Kalau dia sebulan tinggal kali 30. Kalau pengen lebih hati-hatinya ya berarti genepin dah 1 liter. Ya kan? Kalau 30 berarti 30 liter. Ya kan? 30 liter. Tinggal kali 3 tahun. Tinggal kali 3 tahun. Karena orang yang meninggalkan puasa
terus dia tidak mengkodoknya, dia tetap wajib mengkodok, dan juga dia tetap membayar fidyah. Dan dia berulang, semakin berulangnya daripada tahun. Ya kan? Itu pertanyaan yang pertama, insya Allah jelas. Mudah-mudahan yang bertanya yaitu Farhan bisa memahami tentang jawaban ini. Yang kedua coba. Yang kedua dari sahabat Magha nanti. Untuk yang kedua dari sahabat Magha juga Ustaz, ini yang namanya Munir Lula. Munir Lula. Munir Lula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf Ustadz, mau nanya, di tempat kerja saya dalam satu plan atau departemen atau bagian itu diadakan 4 sholat Jumat. Pertanyaannya, apakah sholat Jumatnya sah? Inilah pentingnya beribadah tanpa adanya ilmu, ini berbahaya. Alhamdulillah, ini ada pertanyaan yang Masya Allah. Masya Allah. Ini Masya Allah pertanyaan, berarti ini pengen mencari kemaslahatan. Sebelum kita membahas tentang yang kita ditanyakan tadi, kita perlu tahu bahwasannya di dalam sholat Jumat itu ada syarat-syarat. Di dalam sholat Jumat ada syarat-syarat. Syarat-syarat sholat Jumat itu ada 6. Apabila salah satu syarat rusak, salah satu syarat tersebut rusak, maka sholatnya tidak sah. Sholat Jumatnya daripada sholat Jumat tidak sah menurut pendapat yang mu'tamad. Adapun syarat yang berkaitan dengan ini di sini disebutkan, yaitu alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi dzalikal balad. Jadi syaratnya itu nggak boleh didahului atau berbarengan, atau berbarengan. Jadi tidak boleh didahului dan tidak boleh dibarengi dengan sholat Jumat yang lain. Maksudnya apa? Dalam satu Jumat jangan ada 2 Jumat, jangan ada 2 sholat Jumat. Ada masjid ini ngadain di dalam satu area atau satu tempat. Ya kan? Nggak boleh tuh. Kalau seandainya terdahului dan terbarengi dengan Jumat yang lain di satu tempat, maka nggak boleh hukumnya. Hukumnya tidak boleh. Dan Jumatnya dihukumin batal. Lalu bagaimana kalau ada hajat? Kalau ada sesuatu hajat. Ya kan? Di sini disebutkan hukmu ta'addudil jumu'ah. Hukum berbilangan daripada sholat Jumat. Ada 1, ada 2. Ya kan? Di sini hukumnya tidak boleh, kecuali ada 3 keadaan. Yang pertama, susah ngumpulin, dijadiin satu itu susah. Disatukan di tempat yang satu itu susah, sangat susah. Tapi kalau di departemen begini kan ada pemimpin, ada pemimpin, ada yang memberikan kebijakan. Maka orang yang mempunyai daripada mandat ini, tugas ini, wajib mengetahui ilmunya. Wajib belajar. Kalau dia nggak tahu, harus tanya. Jangan sampai dia bikin peraturan, tapi karena ketidaktahuan. Ini berbahaya. Ini berbahaya, bisa sesat dan juga menyesatkan. Besok di yaumil qiyamah akan dimintakan oleh Allah pertanggung jawabannya. Yang pertama itu kalau susah dikumpulin di tempat yang satu. Tapi insya Allah kalau di tempat begitu tinggal musyawarah, ketemu orang yang paham, terus diputuskan sesuai apa yang diputuskan oleh pemimpin, insya Allah ketemu jalannya. Yang kedua, wa inda khawfil fitnah baina fi'atain. Kalau ada 2 kelompok takut adanya fitnah, mungkin di kelompok ini saling musuhan ataupun apa, kalau digabungin akan ribut, ya kan? Tapi biasanya di departemen kayak gitu mungkin nggak ribut-ribut begitu. Nggak mungkin, ya kan? Karena semuanya taat peraturan. Dan orang pengen kerja, orang pengen membutuhkan kerjaan tersebut untuk menafkahi keluarganya.
sehingga dia harus nurut. Maka yang punya kebijakan harus paham ini ilmu. Lagi-lagi ini yang yang perlu kita tekankan, orang yang punya kebijakan harus memahami ilmunya. Jadi tafaqah qabla an tar'as, kata Imam Syafi'i. Belajar fikih dulu sebelum ente jadi pemimpin. Jangan nentuin tentang sholat Jumat, tapi ente kagak belajar. Ini kan berbahaya. Terus yang ketiga, wa idza ba'udat atraful balad haitsu la yusma' an-nidah. Jadi mungkin departemen tersebut terlalu luas, terlalu sangat jauh jaraknya, sehingga akhirnya azan itu tidak terdengar. Dan kalau cuma satu akan menjadi ada kesulitan bagi semua jamaah. Oh, yang bagian sana terlalu jauh datang ke sini karena saking jauhnya mungkin. Ya, tapi kalau di di departemen tersebut, insya Allah satu lingkup aja. Ya kan, satu lingkup. Jadi masalah sah atau tidak sahnya, kalau tiga ini ada kalau tiga ini ada pada tempat itu, insya Allah sholat Jumatnya sah. Itu juga kalau 2. Kalau 3 sampai 4 ya nggak bisa dihitung. Ini terlalu banyak sampai 4. Kayaknya ini overdosis ini. Itu kalau diadakannya hanya 2 Jumat. 2 Jumat aja. Ini sampai over ini. 4, ya kan, sampai 4. Jadi kayaknya nggak memenuhi syarat. Jelas-jelas nggak memenuhi daripada syarat kalau kita lihat daripada yang ada di dalam syarat-syarat sholat Jumat. Dan perlu kita hati-hati, ya, kita ambil di dalam kitab Musyarrul Karim, kita untuk kehati-hatian. Seandainya ada seseorang sholat Jumat di daerah yang berbilangan sholat Jumat, ada 2 atau 3, karena ada suatu hajat, maka kalau dia tidak mengetahui mana yang lebih dulu, tempat mana yang lebih dulu, dia nggak tahu, maka dianjurkan dia untuk hati-hati untuk mengulangi sholat zuhur. Untuk zaman sekarang ini rata-rata seperti itu, ya kan. Insyaallah jelas kali ya. Mudah-mudahan tapi Munir tadi yang di sholatnya di satu departemen ada 4, dia bisa dipahami dan bisa besok ditonton ini Makat Channel. Terus habis itu disampaikan kepada yang lain biar ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan. Amin. Maka tanya jawab kali ini memberikan manfaat yang luas untuk Al-Fagir, untuk Darussalam, dan juga untuk yang nanya, dan untuk kaum muslimin muslimat yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Hakadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.